Pemirsa, penggunaan AI semakin menyentuh kehidupan sehari-hari dan kini AI ikut hadir dalam akses internet harian. OpenAI kabarnya akan meluncurkan browser berbasis AI dan langkah ini ditujukan untuk menyaingi Google Chrome Global. OpenAI akan segera merilis browser dengan kemampuan AI agen terpadu. Dikembangkan di atas teknologi Chromium untuk kompatibilitas standar web. Browser ini memungkinkan interaksi seperti ChatGPT langsung di antar muka. Fitur seperti operator bisa mengisi formulir dan melakukan reservasi secara otomatis. Pengguna bisa memesan makanan atau mengisi data tanpa pindah tab. Operator AI bertindak layaknya asisten digital dalam browser. Hal ini memberi OpenAI akses terhadap data perilaku pengguna langsung, membuka peluang monetisasi dan personalisasi layanan yang luas. Jika berhasil, browser AI ini bisa mengurangi dominasi Chrome di pasar global. Strategi ini menyaingi raksasa dan membuka tantangan baru terhadap privasi data. Kritik terhadap pengumpulan data lebih intensif sudah muncul dari ahli teknologi. Regulator antitrust bisa semakin memperketat pengawasan terhadap Google. OpenAI bukan satu-satunya pemain, Perplexity, Comet, dan Brave sudah mulai duluan. Persaingan antar browser AI semakin ketat di tengah era agentic web. Integrasi AI langsung di browser dipandang sebagai evolusi besar akses internet. Segera akan terlihat apakah inovasi ini diterima oleh masyarakat luas. Browser AI OpenAI membuka pintu baru cara menjelajah dunia maya. Waktu rilis tinggal menunggu hitungan minggu mendatang. Jika sukses, hal ini bisa jadi transformasi besar arah teknologi online. Langkah ini sekaligus jadi tantangan dan peluang global bagi industri browser. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, misi Axiom 4 yang mengangkut 4 astronot dari berbagai negara ke Stasiun Luar Angkasa Internasional kini resmi berakhir. Setelah 2 pekan menjalankan berbagai eksperimen ilmiah di orbit, para kru telah berhasil kembali dengan selamat ke bumi. Setelah menjalani misi selama 2 minggu di ISS, 4 astronot misi Axiom 4 kembali ke bumi dan mendarat dengan aman pada Selasa 15 Juli 2025 pukul 16.31 waktu Indonesia Barat. Pesawat penumpang Dragon milik SpaceX membawa para kru dan mendarat di lepas pantai California, langsung dievakuasi oleh tim penyelamat. Misi ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara NASA, Axiom Space, dan SpaceX dalam memperluas pengembangan riset komersial di luar angkasa. Selama misi, para astronot menyelesaikan sekitar 60 eksperimen berbagai bidang ilmu dan berhasil mengembalikan sampel penelitian serta kargo NASA ke bumi. Setelah mendarat, kapsul Dragon yang menginap selama 2 minggu di ISS akan kembali ke fasilitas SpaceX di Florida. Pesawat akan menjalani pemeriksaan dan perawatan mendalam untuk memastikan siap digunakan kembali di misi antariksa berikutnya. Misi Axiom 4 menonjolkan pentingnya partisipasi berbagai negara dalam riset antariksa, memadukan teknologi dan keahlian internasional untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi mikrogravitasi. Riset yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi eksplorasi luar angkasa dan kehidupan di bumi. Berbagai sumber, IDX Channel. Penggemar game RPG nostalgia di Asia Tenggara patut bersuka cita. Gravity Gambling resmi meluncurkan Dragonica Origin, game PC online bergenre side-scrolling yang membawa pemain kembali ke dunia fantasi penuh naga dan sihir. Gravity Gambling, anak perusahaan Gravitico, menghadirkan Dragonica Origin pada 16 Juli 2025 untuk wilayah Asia Tenggara. Game ini merupakan reboot dari seri klasik Dragonica dengan gameplay aksi arcade side-scrolling yang ikonik. Dikembangkan langsung oleh tim internal Gravity, Dragonica Origin menyuguhkan visual grafis yang diperbarui dengan gaya chibi dan mengemaskan namun tetap mempertahankan sensasi permainan cepat dan intens. Pemain akan diajak berpetualang di 2 benua magis, El Grego dan Angkraka yang dipenuhi naga, sihir, serta monster unik. Dunia fantasi ini menawarkan tantangan epik dengan lingkungan yang kaya cerita dan berbagai bos musuh serta misi menarik yang harus ditaklukkan untuk maju dalam permainan. Dragonica Origin memberikan pilihan 4 job kelas utama, Warrior, Archer, Magician, dan Thief. Masing-masing memiliki gaya bertarung dan kemampuan spesial yang berbeda. Pemain dapat menguasai berbagai kombinasi skill untuk bertarung dengan gaya combo yang cepat dan dinamis. Menghadirkan gameplay seimbang yang menuntut keterampilan serta strategi. Dalam rangka Grand Launch 16 Juli 2025, Gravity Gambling menggelar 3 event utama yang memberikan beragam hadiah menarik.
Event tersebut antara lain The Strongest Dragon Slayer untuk pemain tercepat melalui level 45, Dragonica Party Sale dengan hadiah eksklusif dari pembelanjaan di Cash Shop, dan Treasure Hunt, festival undian berhadiah custom dan perlengkapan gaming. Berbagai sumber, IDX Channel. Windows 10 akan segera mencapai akhir masa pakai yang resmi pada Oktober 2025. Di mana Microsoft akan menghentikan fitur baru Office atau Microsoft 365 di Windows 10 mulai Agustus 2026 mendatang. Di mana langkah ini jadi pendorong migrasi pengguna ke Windows 11. Windows 10 akan segera mencapai akhir masa pakai resmi pada Oktober 2025. Kini Microsoft hentikan fitur baru Office Microsoft 365 di Windows 10 mulai Agustus 2026. Mulai Agustus 2026 tidak ada fitur baru Office Microsoft 365 di Windows 10. Update keamanan tetap tersedia hingga Oktober 2028 menurut Microsoft Learn. Versi Windows 10 dibekukan di fitur versi 2608 namun terlindungi dari sisi keamanan. Pendekatan ini mengurangi risiko tapi menghambat inovasi pengguna lama. Fitur baru dihentikan berbeda-beda per saluran update Office. Untuk pengguna rumahan, seluruh fitur baru terhenti pada Agustus 2026. Enterprise Channel dihentikan Oktober 2026, semi-annual lanjut hingga Januari 2027, badge keamanan yang terus dikirimkan hingga 2028. Office di Windows 10 tetap bisa digunakan pasca 14 Oktober 2025. Namun Microsoft ingatkan soal potensi masalah performa, kompatibilitas, dan kestabilan. Perusahaan menyarankan upgrade ke Windows 11 untuk fitur dan AI baru Office seperti Copilot. Alternatif Extended Security Update tersedia seharga $30 per tahun untuk pengguna yang menunda upgrade. Microsoft mendeklarasikan 2025 sebagai tahun penyegaran PC Windows 11 mendorong upgrade hardware. Namun banyak PC lama tidak memenuhi syarat Windows 11 seperti TPM 2.0 dan CPU modern. Meski demikian, pangsa Windows 10 masih dominan pasar PC global. Microsoft membagi dukungan Office menjadi 2 jalur update keamanan hingga 2028, fitur baru hanya di Windows 11. Strategi ini mempertegas dominasi Windows 11 sebagai platform produktivitas dan AI masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.